Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Hotel Limbo. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang ceritanya dapat warisan sebuah hotel di Kanada dari pamannya yang udah meninggal. Sesampainya dia di Kanada, wanita ini gak sengaja bertemu dengan seorang pria kaya yang mengalami kecelakaan sepeda gara-gara anjing liar. Karena kejadian tersebut, si pria ini didiagnosa mengalami amnesia ringan dan menganggap kalau wanita yang membawanya ke rumah sakit adalah malaikat penolong. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan kisah dari si wanita ini di negara Kanada? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Diana. Ceritanya hari ini Diana dipanggil ke sebuah kantor hukum untuk bertemu dengan seorang notaris yang bernama Monica. Dalam pertemuan tersebut, Monica memberitahu Diana kalau pamannya yang tinggal di negara Kanada udah meninggal dan mewariskan sebuah hotel. Jadi jika Diana ingin mengambil hak warisnya, dia harus pergi ke Kanada untuk bertemu dengan notaris yang akan mencarinya di hotel itu dalam beberapa hari ke depan. Setelah mendengar kabar tersebut, Diana langsung mempersiapkan keberangkatannya untuk menuju ke Kanada. Dan begitu dia berada di negara tujuan, Diana langsung mencari taksi untuk mengantarnya ke tempat menginap terlebih dahulu. Tapi sebelum nyampe di tempat tujuan, sopir taksi itu tiba-tiba aja menurunkan Diana di depan gang dengan alasan dia takut berada di tengah hutan. Diana pun akhirnya terpaksa berjalan kaki dan sampai di sebuah villa di tepi danau yang udah dia sewa secara online. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita bernama Bridget yang merupakan pemilik villa. Namun Bridget belum sempat menyediakan bahan makanan bagi Diana dan berjanji akan menyuruh bawahannya untuk mengirimnya besok pagi. Lalu ketika ingin beristirahat, Diana tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan 2 ekor anjing di depan pintu. Diana pun berpikir kalau kedua anjing ini adalah anjing liar, sehingga dia memberikan nama Zeki dan Coco kepada mereka. Usut punya usut, kedua anjing ini ternyata berasal dari tempat penampungan hewan yang rencananya akan disuntik mati oleh seorang dokter sebut saja bernama Clara. Namun pada suatu hari datang 2 orang anak bersama ibunya untuk mengadopsi hewan yang sekaligus menjadi hari kebebasan Zeki dan Coco. Dalam perjalanan melarikan diri, kedua anjing itu ternyata sempat melihat Diana yang baru turun dari taksi dan terus mengikutinya. Diana pun akhirnya mengadopsi kedua anjing tersebut karena dia berpikir kalau Zeki dan Coco nggak ada pemiliknya. Keesokan paginya, adegan kemudian beralih sebentar ke sebuah hotel mewah yang bernama Trine West, di mana salah satu seorang pelayan terlihat ingin memasang foto pemilik hotel tersebut yang bernama Brad. Sementara itu di tempat lain, Diana yang udah merasa kelaparan akhirnya memutuskan untuk pergi mencari makanan daripada menunggu orang suruhan Bridget. Namun Diana malah tersesat di tengah jalan serta harus mengejar Zeki dan Coco yang tiba-tiba masuk ke dalam hutan. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan dengan sosok Brad yang ceritanya akan olahraga goes seperti yang biasa dia lakukan. Namun di tengah perjalanan, Brad malah terjatuh dari sepeda karena terkejut melihat kemunculan Zeki dan Coco. Di saat Diana berhasil menolongnya, si Brad ini tiba-tiba berhalusinasi kalau Diana adalah seorang malaikat dan merasa takut gara-gara melihat Zeki.
Diana pun akhirnya segera menelpon 911 agar si Brad ini segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Lalu ketika berada di rumah sakit, Brad dirawat oleh seorang suster yang saya sebut saja bernama Susan. Dan gara-gara kecelakaan barusan, Brad didiagnosa mengalami cedera pada otak yang membuatnya hilang ingatan. Do you remember your name? Karena sebelumnya Brad udah diperiksa, Susan kemudian memberikan penjelasan kalau dia hanya mengalami amnesia ringan yang mungkin aja akan sembuh dalam 2 atau 3 hari. Selain si Brad ini, ternyata ada pasien lain bernama Tom yang juga bernasib sama dan gak bisa mengingat namanya sendiri. Oke, adegan kemudian beralih ke villa, di mana ada seorang pria bernama Fabio yang merupakan orang suruhan Bridget untuk membawakan Diana makanan. Namun karena kedua pintu villa dalam keadaan terkunci, Fabio akhirnya hanya meninggalkan pesan bagi Diana. Lalu sesampainya di rumah, Fabio malah asik mengintip Bridget yang lagi berjemur, tapi ketahuan oleh ayah Bridget yang bernama Frank. Fabio pun akhirnya melapor pada Bridget kalau bahan makanan itu dia bawa pulang kembali karena Diana sedang gak ada di villa. Keesokan paginya, kita diperlihatkan dengan sebuah berita di mana Tom si pasien amnesia ternyata adalah seorang koki selebriti yang menghilang di daerah Montreal. Di sisi lain, Brad yang lagi beristirahat tiba-tiba mendapat telepon dari seorang wanita yang ternyata adalah Bridget. Hello. Hi. Karena Brad gak bisa mengingat apa-apa, dia mencoba untuk bertanya pada Bridget tentang informasi singkat mengenai dirinya sendiri. Dari pembicaraan itu, Brad akhirnya mengetahui namanya, dan dia juga ada janji kencan dengan Bridget di Hotel Trine West di kawasan Montreal. Kemudian saat Diana lagi asik berenang di pinggir danau, Fabio tiba-tiba datang lagi untuk membawakan bahan makanan sesuai dengan perintah Bridget. Kebetulan hari ini Diana ada janji untuk bertemu dengan notaris, sehingga dia meminta tolong pada Fabio agar mengantarnya ke Hotel Trine West di Montreal. I'll be right back. Hurry up, please. Di perjalanan menuju ke sana, Diana terus saja mengoceh kalau dia adalah pemilik hotel tersebut dan memperlihatkan surat warisan dari peninggalan pamannya. Diana pun berjanji akan mengajak Fabio untuk makan malam gratis di hotel ini karena Fabio udah berbaik hati mengantarnya dengan selamat. Lalu ketika masuk ke dalam hotel, Diana langsung mengaku-ngaku kalau dia adalah pemilik hotel ini yang membuat para pelayan menjadi kesal dan melapor kepada polisi. Bahkan Diana sempat berdebat dengan seorang manajer karena seperti yang mereka ketahui hotel ini sebenarnya adalah milik Brad. Mr. Bradley Bloomberg is on his way over. Gak lama kemudian, datang 2 orang polisi yang saya beri nama Budi dan Susi untuk menangkap Diana yang mereka anggap sebagai pembuat onar. Dan setelah Budi membaca surat warisan dari Diana, dia memberitahu kalau Hotel Trine West yang dimaksud ada di daerah pedesaan yang kebetulan gak jauh dari tempat ini. Singkat cerita, ketika Diana sampai di tempat tujuan, dia menjadi sangat terkejut karena hotel peninggalan pamannya lebih terlihat seperti penginapan kumuh. Di dalam hotel itu ternyata udah ada 3 orang pria yang bernama Jeff, Jack, dan Jan yang terlihat panik mengetahui kedatangan Diana. Di waktu yang bersamaan, datang notaris wanita yang saya beri nama Maria untuk mengurus kepemilikan hotel tersebut. Dan setelah Diana menandatangani surat kepemilikan yang sah, Maria segera pergi karena tempat ini terlihat begitu suram. Good luck. Thank you. Begitu Maria pergi, Jeff, Jack, dan Jan ini menjelaskan kalau mereka bertiga merupakan imigran gelap yang tertangkap basah ketika memasuki wilayah Kanada. Kejadian itu pun membuat hidup mereka menjadi nggak jelas dan akhirnya tinggal di penginapan ini bersama paman Diana yang ceritanya meninggal 5 tahun lalu. Didn't he die 5 years ago? He was your uncle?
Setelah mendengar cerita tersebut, Diana ingin menagih biaya menginap selama 5 tahun, tapi sayangnya mereka nggak punya uang sama sekali. Mereka bertiga akhirnya menjelaskan bagaimana mereka bisa bertahan hidup, serta memelihara hewan dan sayur-sayuran sebagai sumber makanan mereka. Kemudian di siang harinya, Diana terpaksa kembali ke Hotel Trinwest untuk mengambil ketiga kopernya yang ketinggalan. Namun di perjalanan pulang, Diana lagi-lagi dikejar oleh Budi dan Susi yang kemudian memberinya peringatan kalau kedua anjingnya itu harus diberi tali pengaman. Otherwise, the dogs will be seized. Is that clear? Lalu setibanya di hotel, Diana tiba-tiba aja memiliki ide untuk membuat seragam bagi mereka dan menyuruh Jeff, Jack beserta Jan untuk bersih-bersih. Tampaknya Diana berpikir untuk menjalankan bisnis penginapan itu kembali karena dia udah terlanjur mewarisinya dari sang paman. Sementara itu di tempat lain, Tom terlihat meminjamkan pakaiannya kepada Brad yang ceritanya ingin kabur dari rumah sakit untuk memenuhi janjinya pada Bridget. Tapi entah kenapa, Brad ini malah datang ke Hotel Trinwest di pedesaan yang membuat semua orang mengira kalau dia adalah penjahat. I know the karate. You do? Merasa berada di hotel yang tepat, Brad kemudian menyewa kamar untuk menginap, sekaligus meminta mereka untuk menyiapkan makan malam romantis bagi dia dan Bridget. Mereka bertiga pun akhirnya mencari bahan-bahan makanan di kebun yang kemudian dimasak oleh Jeff yang kebetulan pernah magang di sebuah restoran. Kemudian saat Brad lagi menunggu kedatangan Bridget, ternyata Diana juga akan pergi ke Hotel Trinwest yang satunya karena ada janji kencan dengan Fabio. Namun sesampainya di tempat tujuan, Diana tiba-tiba merasa kalau penampilannya kurang pas dan segera pergi ke restroom hotel untuk sedikit merubah penampilannya. Lalu ketika Diana masuk ke restoran, dia sempat ingin dihalangi oleh pelayan hotel yang ternyata masih mengingatnya. Dan waktu Diana duduk bersama Fabio, entah kenapa dia dan Bridget malah adu cantik-cantikan yang menjadi pusat perhatian pengunjung lain. Sementara itu di tempat lain, Tom yang juga berhasil kabur dari rumah sakit ternyata datang ke Hotel Trinwest di pedesaan sampai dia bertemu dengan Brad. Gak lama kemudian, Brad mendapat telepon dari Bridget yang memberitahu kalau dia udah lama menunggu di Hotel Trinwest yang satunya. Okay, see you soon. Sebelum berangkat menemui Bridget, Brad sempat membuka bungkusan di kepalanya dan sesampainya di hotel ternyata Diana bisa mengenalinya. Namun karena mereka berdua udah punya teman kencan masing-masing, Brad akhirnya duduk bersama Bridget dan malah mabuk setelah meminum seteguk champagne. Lalu ketika Diana mengikuti Fabio ke bar, dia tiba-tiba aja mencicipi minuman bekas tamu yang membuatnya pingsan dan harus berurusan lagi dengan para polisi. Gara-gara kejadian itu, Diana diminta untuk segera meninggalkan negara Kanada, sedangkan kedua anjingnya akan disita dan diserahkan kembali ke tempat penampungan hewan. Oke, adegan kemudian beralih ke Hotel Trinwest, di mana Bridget mendapati kalau dia udah seranjang dengan Fabio. Namun Brad tiba-tiba keluar dari toilet, yang membuat situasi di antara mereka bertiga menjadi semakin rumit. Nah, karena menganggap kalau Brad udah berbuat macam-macam, Fabio yang sebenarnya menyukai Bridget menjadi salah paham dan langsung menghajar Brad sampai pingsan. Namun gara-gara pemukulan itu ingatan Brad tiba-tiba menjadi pulih kembali dan dia memutuskan untuk segera pergi mencari Diana. I'm Bradley Bloomberg. Lalu sesampainya di hotel, Brad mendapat kabar dari trio Jeff, Jack, dan Jan kalau Diana belum pulang dari kantor polisi sejak kemarin malam.
Di sana, Brad juga bertemu dengan Tom yang bercerita kalau ingatannya udah kembali normal setelah memakan hidangan yang dimasak oleh Jeff. Suddenly, I remembered everything about my... Karena Jan memberitahu kalau Diana pernah menginap di sebuah villa, Brad berinisiatif untuk mencarinya ke tempat tersebut dan berhasil menemukan Diana yang lagi stres pada keadaannya. Brad pun kemudian menyusul Diana agar mereka bisa mengurus masalahnya, sekaligus menyelamatkan kedua anjingnya yang dibawa ke tempat penampungan hewan. Really? Singkat cerita, saat mereka tiba di tempat penampungan hewan, Diana langsung meminta pada Dr. Clara untuk membebaskan kedua anjingnya. Awalnya, Dr. Clara menolak permintaan tersebut, tapi beruntung Brad bisa bernegosiasi dengan mereka. Setelah berhasil mengeluarkan Seki dan Coco, Diana kemudian bercerita pada Brad kalau dia harus segera pergi dari Kanada akibat kejadian kemarin malam. Diana juga meminta tolong kepada Brad untuk merawat kedua anjing tersebut dan mengatakan kalau dia akan memberikan hotel peninggalan pamannya kepada Jeff, Jack, dan Jan yang udah lama menempatinya. Kind of have a feeling that it belongs to the refugees anyway. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Brad tiba-tiba mengutarakan perasaannya kepada Diana karena sejak mereka bertemu dia selalu membayangkan Diana sebagai malaikat penolong. Beberapa waktu kemudian, Brad dan Diana akhirnya diceritakan menikah dan menjalani kehidupan bahagia di Kanada. Di sisi lain, Tom yang ingatannya udah kembali normal, kemudian membuat liputan di Hotel Trine West yang kini udah dijalankan oleh Jack, Jeff, dan Jan. Dengan harapan, Hotel Trine West di pedesaan itu bisa dikunjungi oleh wisatawan, sehingga mereka bertiga bisa memiliki pekerjaan dan hidup dengan layak. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.